Hai Sobat Kanal, perkenalkan nama saya Dama dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKKMK UGM. Di sini kita akan belajar bareng tentang chest pain atau nyeri dada dalam perspektif kardiologi. Simak ya konten ini ya. Jadi, mengapa ini penting? Karena nyeri dada merupakan salah satu gejala utama dalam praktek klinis kardiologi. Gejala ini dapat mencerminkan kondisi ringan hingga manifestasi penyakit kardiovaskular yang mengancam jiwa, seperti sindroma koroner akut. Pemahaman yang tepat mengenai karakteristik nyeri dada, mekanisme patofisiologi, serta pendekatan diagnostik berbasis ilmiah sangat penting untuk menegakkan diagnosis dini dan menentukan tata laksana yang tepat. Selain itu, terdapat sebuah paradok karena kita sudah tahu penyakit kardiovaskular merupakan penyebab nomor satu kematian terbanyak di dunia. Namun dengan perkembangan teknologi, dengan adanya penurunan 50% kematian karena kardiovaskular ini, tapi mengapa kok tetap menjadi nomor satu pembunuh? Yaitu karena adanya kondisi berupa silent ischemia, yaitu nyeri dada atau hingga keluaran henti jantung yang sebenarnya nggak ketemu gejalanya apa-apa. Di sini kita melihat bahwa symptomatic angina atau nyeri dada yang khas itu merupakan tip of ischemic iceberg, karena dari studinya mengatakan hampir lebih dari 3/4 populasi ini yaitu tidak ada gejala. Di studi lain juga terdapat dari 48 populasi yang didapatkan di sini mengatakan 2/3 hampir 63% pasien yang mengalami henti jantung ternyata tidak ada gejala sama sekali. Sebelum kita beranjak ke stable atau unstable angina hingga sindroma koroner akut, kita harus tahu dulu nih, chest pain apa yang dianggap angina. Jadi bagaimana cara membedakan chest pain yang disebut atau disebabkan karena jantung atau bukan? Yang pertama, kita bicara masalah definisi. Chest pain sendiri sebagai definisi merupakan suatu perasaan tidak nyaman atau unpleasant yang berada di sekitar dada ini, dan kadang pasien datang karena adanya suatu concern penyebabnya apakah jantung atau bukan. Setelah itu kita akan membedakan menjadi dua, yang disebut dengan acute atau stable. Acute dikatakan bahwa bila terdapat perubahan dari pola, perubahan dari intensitas maupun durasi dibandingkan dengan episode sebelumnya. Dan kadang acute ini pasien mengatakan pertama kali baru merasakan gejala ini. Sedangkan bila disebut stable, jika gejalanya tersebut berkaitan dengan gejala yang cukup lama atau istilahnya kronis, dan kadang berkaitan dengan faktor emosional, faktor exercise, atau faktor stresor yang konsisten. Setelah itu, kita memastikan antara acute atau stable tadi, kita baru bicara nih, ini kardiak atau bukan ya? Nyeri dada sebaiknya tidak dikatakan sebagai atipikal, karena itu akan membuat kita, tenaga medis, sulit untuk work up atau follow up lanjutan kaitan dengan gejala tersebut. Sehingga sebaiknya menjadi 3 kategori. 1 kardiak, 2 non-kardiak, 3 possibly kardiak. Yang pertama kardiak, karakteristiknya berupa deep, dalam, difficult to localize, jadi pasien kadang sulit untuk menentukan posisinya di mana, dan usually diffuse, menyebar. Teori mengatakan gejalanya itu seperti tertindih batu atau dihimpit oleh kaki gajah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada non-kardiak. Nyeri dada ini digambarkan nyeri yang tajam, kadang disentuh tambah sakit, dan pasien rata-rata menunjuk seperti titik poin seperti ini. Dan itu dikatakan non-kardiak karena probability karena iskemianya curiga penyebab karena jantung itu sangat kecil. Dan ada kategori ketiga berupa possibly kardiak yang itu berada di antara kardiak maupun non-kardiak. Bicara masalah possibly kardiak, maka kita dalam memeriksa pasien harus tahu beberapa kriteria tersebut kardiak atau bukan. Yang pertama tentang deskripsi nyerinya tersebut. Kita bisa melihat dari onsetnya, durasinya, apakah tiba-tiba atau apakah kira-kira dalam perjalanan waktu tambah berat. Yang kedua, kualitas dari nyerinya, apakah nyerinya tajam atau tumpul atau seperti tertindih. Yang ketiga, berkaitan dengan lokasi maupun dari penjalarannya, bisa penjalaran menyerupai dari nyeri punggung, nyeri bahu maupun nyeri hingga dagu maupun leher. Yang berikutnya berkaitan dengan faktor yang memberatkan atau faktor yang meringankan, apakah berkaitan dengan olahraga, pergerakan tubuh maupun dari tarikan napas. Kemudian terkait gejala penyertanya, bisa jadi ada istilahnya unspecific symptoms seperti mual,
sesak nafas, keringat dingin, kadang-kadang pasien mengatakan keringatnya sebesar biji jagung. Kemudian gejala tambahannya bisa jadi berupa pusing, ngelier, batuk, berdebar-debar, dan sebagainya. Kemudian kita bisa melihat pasien memiliki riwayat penyakit lain atau bisa disebut faktor risiko. Yang kita pasti tanyakan yaitu faktor risiko seperti hipertensi, diabetes mellitus, kemudian faktor keluarga, faktor usia, dan bila perempuan maka kita pasti menanyakan apakah pasien dalam keadaan menopause atau belum. Jadi apakah nyeri dadanya tersebut berkaitan dengan eksersional? Bisa jadi iskemia. Apakah berkaitan dengan posisional? Bisa jadi bukan iskemia. Apakah berkaitan dengan pleuritik hingga tarikan napas? Bisa jadi bukan iskemia. Dan apakah reproducible seperti yang dirasakan sehari-hari? Bisa jadi iskemia. Kemudian dalam pemeriksaan fisik kita harus fokus dalam pemeriksaan kardiovaskular secara utuh. Mengapa? Karena kita ingin mengeksklusi kira-kira penyebab nyeri dada apa yang bisa menyebabkan luaran yang paling jauh hingga kematian, yaitu berupa sindrom koroner akut, diseksi aorta, emboli paru, maupun ruptur esofageal. Yang pertama tentu vital sign. Kita harus meriksa tekanan darah terutama di kedua ekstremitas atas. Kemudian kita memeriksa dari denyut nadi, kita mengecek apakah ada tanda-tanda lain seperti pulsus paradoxus, dan kemudian jangan lupa untuk tes dari temperatur maupun saturasi oksigen pasien tersebut. Yang kedua, pemeriksaan dada, kita meriksa apakah terdapat palpitasi yang tampak maupun tanda-tanda trauma. Bisa jadi nyeri dada yang muncul itu bukan karena suatu iskemia, tetapi sebuah trauma yang kadang tidak ditemukan ketika anamnesis. Kemudian pemeriksaan kardiak, jangan lupa untuk meriksa apakah ritme iramanya tersebut reguler apa tidak, terdapat murmur atau tidak, terdapat suara galak atau tidak, dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan jugular venous pressure. Dari pemeriksaan paru, jangan lupa untuk mengecek simetrisitas, adanya suatu suara paru tambahan seperti rileks atau krekos maupun wheezing, pemeriksaan abdomen, palpasi, auskultasi, ada kecurigaan bruit aorta apa tidak, maupun palpasi dari liver. Yang terakhir, ekstremitas, dipastikan apakah ada edema, apakah ada gangguan dari pulsatil, temperatur, maupun ada nyeri atau tidak. Sekian video kali ini, kita sedikit belajar tentang nyeri dada, terutama dari aspek kardiologi, baik itu di pemeriksaan fisik maupun anamnesis. Sampai jumpa di video berikutnya.